Dini Sera Afrianti, korban tewas yang diduga akibat penganiayaan oleh Ronald, anak anggota DPR yang merupakan teman lelakinya di salah satu rumah karaoke di Surabaya, Jawa Barat, di Jawa Timur pada Rabu dini hari ternyata sempat curhat di akun media sosial pribadinya. Dalam curhatannya, Dini menuliskan jika dirinya mati-matian jaga hati cowoknya, malah cowoknya mati-matian pengen matiin ceweknya. Cuitan itu diunggah oleh korban Dini beberapa hari sebelum ditemukan tewas dan postingan ini merupakan unggahan terakhirnya. Sementara itu kuasa hukum korban menyebut tak hanya menuliskan unggahan curhatan hatinya saja, bahkan korban sempat menghubungi keluarganya saat mengalami penganiayaan dengan alasan sakit. Keluarga korban melalui kuasa hukum berharap agar kasus kematian ibu muda beranak satu asal Sukabumi ini dapat terungkap secara terang benderang dan proses hukum dapat berjalan secara adil. Ceweknya inceran banyak. Ya, Dini Sera Afrianti kerap membagikan video kemesraannya dengan sang kekasih Ronald Tanur. Siapa sangka korban tewas setelah dipukuli dan dilindas dengan mobil oleh pacarnya sendiri. Ini adalah beberapa video yang menampilkan kemesraan dua sejoli Dini dan Ronald. Gambar-gambar ini diunggah korban di akun media sosialnya. Bisa dibilang Dini sangat bucin alias budak cinta pada Ronald. Namun siapa sangka Ronald tega berbuat sadis pada kekasihnya. Ronald bahkan membuat Dini meregang nyawa dengan cara yang di luar nalar. Menurut Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pasmaroice, Ronald menendang Dini hingga jatuh terduduk lalu memukuli kepala korban dengan botol minuman keras. Ronald juga sempat melindas Dini dengan mobil hingga terseret 5 meter. Put your finger down enggak possessive edition. Put the finger down kalau selama jadian lu nggak expect harus tukeran sosial media. Put the finger down kalau lu nggak apa-apa dia foto sama cewek lain. Dini Sera Afrianti, wanita yang tewas setelah dianiaya secara sadis oleh Gregorius Ronald Tanur, putra dari politikus PKB dimakamkan. Almarhumah dikebumikan di kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat. Keluarga Dini bersikap tertutup dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pengacara. Inilah momen ketika keluarga Dini Sera Afrianti bersiap memakamkan almarhumah di kampung halamannya di Kampung Gunung Guru Kirang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wanita berusia 29 tahun itu tewas di tangan kekasihnya, Gregorius Ronald Tanur, Rabu 4 Oktober. Korban dianiaya secara sadis oleh pacarnya. Meski demikian, wartawan tak diizinkan mendekat dan meliput proses pemakaman korban. Keluarga menyerahkan kasus ini ke kuasa hukum Dimas Yemahura. Dimas meminta pewarta untuk tidak mengganggu keluarga Dini. Kepada rekan-rekan media yang ada di Sukabumi, saya sampaikan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya agar kepada teman-teman media yang ada di sana untuk memberikan ruang, memberikan waktu kepada pihak keluarga untuk melewati masa duka dan menjalankan proses pemakaman terhadap saudari Dini dengan tidak melakukan liputan, dengan tidak melakukan wawancara kepada pihak keluarga. Karena pihak keluarga memberikan kuasa kepada kami, tim kuasa hukum, silakan kepada teman-teman media untuk melakukan wawancara langsung kepada tim kuasa hukum. Dini Sera Afrianti meregang nyawa setelah dipukuli dan dilindas mobil oleh Ronald Tanur. Kasus ini sekarang menjadi perhatian banyak orang. Apalagi Ronald merupakan putra dari seorang anggota DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Edward Tanur. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan.
Ya, polisi telah menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka. Anak anggota DPR itu kini sudah ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce menyebut Ronald sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa barang bukti. Mereka juga mendapatkan sejumlah fakta bahwa perbuatan Ronald mengakibatkan Dini tewas. Atas kasus ini Ronald dijerat pasal 351 dan atau 359 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Menurut Pasma, perkara ini bermula ketika keduanya datang ke tempat hiburan malam pada Selasa 3 Oktober. Namun keduanya terlibat cekcok pada Rabu dini hari. Pertengkaran itu berujung penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Dini. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Ya, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce membeberkan kronologis kematian Dini Sera Afrianti di tangan bengis Ronald Tanur. Perbuatan pelaku terekam kamera pengawas di TKP dan berikut adalah pernyataan Pasma dalam press release kemarin. Disaksikan oleh security Black Hole KTP pulang menuju lift dan saat itu terjadi cekcok atau pertengkaran. Keterangan saksi GR dalam pertengkaran itu bahwa saksi GR telah melakukan penendangan ke arah kaki kanan korban DSA hingga korban DSA terjatuh sampai kepada posisi duduk. Mungkin ada fotonya. Ini dalam dia. Dan kemudian setelah terduduk saksi GR melakukan pemukulan kepala korban DSA sebanyak 2 kali dengan menggunakan botol minuman merek Tequila. Ini sesuai dengan CCTV dan hasil dari pra-rekonstruksi yang dilakukan. Jadi menggunakan botol ini sekarang kita. Sesampai di parkiran basement Landmark masih terjadi pertengkaran atau cekcok. Korban DSA keluar dari lift mendahului saksi GR dan sambil main handphone di depan mobil Innova nomor B1744 PON berwarna abu-abu metalik yang merupakan milik dari saksi GR. Ada fotonya. Kemudian korban DSA berduduk sandar pada pintu sebelah kiri. Jadi posisinya duduk di sisi sebelah kiri dari pintu mobil. Dan saksi GR saat itu memasuki mobil pada posisi driver pengemudi. Selanjutnya mobil dijalankan oleh saksi GR dari parkir belok ke kanan. Sedangkan posisi korban berada di sisi sebelah kiri, terduduk. Sehingga mengakibatkan korban terlindas sebagian tubuhnya dan terseret sejauh 5 meter kurang lebih. Setelah security Landmark datang, akhirnya saksi GR turun dari mobil dan menaikkan korban DSA ke dalam mobil Innova pada bagian belakang. Dan dibawa ke apartemen. Ya, ini fotonya. Ya, dimasukkan dan dibawa ke apartemen Tangling Konrad PTC Surabaya. Ini sesuai dengan hasil CCTV dan pra-rekonstruksi. Pada pukul 01.15 WIB, saksi GR tiba di apartemen dan memindahkan korban
DSA ke kursi roda, yang mana saat itu kondisi korban sudah dalam keadaan lemas. Dalam kondisi tersebut, saksi GR mencoba untuk memberikan napas buatan dan sambil menekan-nekan dada korban DSA, namun tidak ada respon. Selanjutnya korban DSA dibawa ke Rumah Sakit Nasional Hospital untuk dilakukan tindakan medis oleh pihak rumah sakit. Kemudian pada pukul 02.30 WIB, korban DSA dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan CCTV dan prarekonstruksi. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril heran. Polisi menjerat Ronald Tanur dengan pasal penganiayaan berat, bukan pasal 338 tentang pembunuhan. Padahal menurut Reza ada pola eskalasi kekerasan yang berujung pada kematian korban. Saya justru menemukan ada sebuah pola eskalasi perilaku kekerasan. Misalnya, dari yang semula melakukan serangan terhadap korban pada bagian bawah tubuh, yaitu kaki, kemudian berpindah ke bagian atas, kepala pula. Nah, kalau misalnya kita bandingkan antara kaki dan kepala, efek fatalnya lebih besar yang mana? Bisa kita bayangkan kepala. Itu satu. Eskalasi yang lain yang tampak. Yang awalnya tersangka melakukan serangan dengan tangan kosong, kemudian yang menggunakan alat yang tanpa manipulasi. Alat tanpa manipulasi artinya alat objek yang langsung bisa digunakan untuk melakukan serangan kekerasan terhadap pihak lain. Alat yang saya maksud adalah botol. Botol itu tadi ya. Dan botol diarahkan ke bagian kepala. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian tersangka menggunakan alat yang dimanipulasi untuk melanjutkan serangan kekerasannya, yaitu mobil. Mobil kan harus dinyalakan dulu dan segala macam, disetir dulu dan seterusnya. Nah, rangkaian pola perilaku kekerasan dari tersangka ini yang justru saya bayangkan merupakan tanda-tanda adanya eskalasi, dan itu merupakan indikasi bahwa tersangka pada saat melancarkan aksi kekerasan tersebut punya kesadaran untuk mengontrol perilakunya. Sayangnya bentuk kontrol perilaku yang dia lakukan bukanlah dengan meredam atau menghentikan kekerasan, tapi justru dengan meningkatkan bobot kekerasannya. Dengan kesadaran yang menurut saya memadai itulah, maka masuk akal kalau diduga kuat yang bersangkutan pun punya pemikiran, punya imajinasi, perbuatannya akan bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Artinya sudah ada kesadaran bahwa apa yang dilakukannya akan memberikan dampak yang sangat fatal. Konsekuensinya perlu diinvestigasi, bukan 351, tapi 338, yaitu pasal pembunuhan.